Lalu saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang webinar kali ini sebelum kami mulai. Webinar kali ini direkam oleh tim kami dari awal sampai dengan akhir acara. Lalu yang kedua, kami mohon untuk menggunakan bisnis email saat mengisi feedback form di akhir acara, karena untuk feedback form itu sendiri akan kami perlukan untuk keperluan validasi saat pengiriman voucher. Jadi kami mohon untuk menggunakan bisnis email ya Bapak dan Ibu. Lalu peserta event akan otomatis termute mikrofonnya. Jadi saat masuk tidak bisa berbicara. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin bertanya, silahkan gunakan fitur question box di bawah. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan di akhir sesi materi atau menggunakan fitur chat seperti itu, Pak. Lalu kami akan mengirimkan voucher, recording, dan presentasi lewat email H+1 saat habis event ya, H+1 after event. Oke. Oke. Secara garis besar yang akan Bapak dan Ibu dapatkan di webinar kali ini adalah fitur-fitur utama, lalu pricing dan licensing Vim Backup Office 365, lalu ada technical overview. Oke, untuk acara siang hari ini, agendanya materi pertama akan ada Vim Product Overview, lalu di akhir sesi akan ada question dan answer, lalu di materi kedua ada Vim Backup for Microsoft Office 365 Solution, dan di akhir acara akan ada Q&A, lalu akan ada games, dan akan ada feedback form. Customer harus mengisi feedback form menggunakan business email. Ya. Oke, materi pertama yaitu Vim Product Overview akan disampaikan oleh Bapak Syawal. Saya persilakan kepada Bapak Syawal untuk menyampaikan presentasinya, Pak. Oke, terima kasih. Sebentar di-share dulu kontennya. Well, belum dapat hak akses share konten. Well. Oke, sudah bisa belum? Harusnya udah. Sebentar. Maaf. Belum terlihat ya? Belum. Sebentar. Di pilihannya nggak ada gitu ya, Pel? Tadi bisa sih ke share, coba yang presentasi sebelumnya. Coba ya. Nah, ya udah kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Oke. Silakan Pak Syawal. Oke, selamat siang menjelang sore kali ya Bapak atau Ibu semuanya. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Rizky Syawaludin, as a Product Team dari PT Berkah Daya Perkasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Intelligent Data Management Solution
tentang film overview dari produknya film. Nah, di sini saya ingin menginfokan sedikit bahwa BRK Hardaya Perkasa dan film itu udah menjalin kerjasama yang cukup lama nih, dan terbukti dari sisi partnershipnya tim PT BRK Hardaya Perkasa itu udah ada di level tertinggi, yaitu di level platinum partner. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menginfokan sedikit. Mungkin Bapak atau Ibu di sini udah ada yang tahu ya sebelumnya tentang perbedaan backup dan replication gitu. Nah, di sini saya ingin meng-highlight sedikit perbedaan antara backup dan replication itu apa sih gitu. Dan digunainnya backup itu untuk apa, replication untuk apa gitu. Nah, untuk backup sendiri ini itu dirancang untuk memulihkan data kita ketika kita kehilangan data kita nih. Nah, kita dapat menyimpan banyak data backup biasanya dalam waktu yang cukup panjang gitu kan. Misalkan sehari sekali, seminggu sekali, atau setiap 6 jam sekali. Itu memungkinkan kita menggunakan yang namanya backup. Contohnya misalkan kita backup setiap hari pada jam 12 malam. Nah, pada saat itu data kita berhasil nih di backup. Nah, tiba-tiba pada jam 8 pagi, data kita itu mengalami crash atau kita kehilangan data kita. Dan pada saat itu kita bisa melakukan yang namanya restore dari hasil backup yang udah kita lakukan di jam 12 malam yang kemarin gitu. Nah, jadi selama dari jam 12 malam itu sampai jam 8 pagi, kita kehilangan data kita tuh di situ. Tapi kita bisa mengembalikan data kita yang udah di backup di jam 12 malam kemarin gitu. Itu namanya backup. Nah, kalau replikasi ini dia didesain untuk membuat sistem kita beroperasional kembali ketika mengalami terjadinya disaster atau bencana. Misalkan dari DC kita itu mengalami crash nih. Nah, pada saat setelah udah dilakuin replikasi, kita bisa menghidupkan data kita yang ada di DRC. Itu namanya replication, dan dalam waktunya itu dia semakin cepat semakin baik dalam hitungan menit atau detik gitu. Dan dari backup dan replication ini kita mengenal yang namanya istilah RPO dan RTO. RPO itu recovery point object, artinya kita dapat mengambil data kita dari poin terakhir kita nge-backup. Nah, kalau RTO itu recovery time object, artinya data yang udah kita backup gitu kan, kita dapat restore-nya itu dalam waktu berapa lama sih gitu. Nah, itu namanya RTO. Nah, so which one has you better protect, backup atau replication? Jadi kita harus ngelakuin yang namanya backup atau kita harus ngelakuin yang namanya replication nih. Nah, ternyata kita butuh keduanya nih Bapak dan Ibu gitu. Nah, dalam solution backup kita mungkin udah kenal nih banyak ya solution-solution backup, tapi di sini saya akan mencoba meng-highlight, meng-overview tentang VIM. Nah, high quarter dari VIM sendiri dulunya itu berada di Swiss, tapi sekarang ini udah berpindah di Columbus, US. Nah, secara market sendiri, nilai FIM ini udah luar biasa banget gitu kan. Ada di 160 negara dengan total 4.100 lebih karyawan secara global. Dan telah booking di kuartal 2 2019 itu 1 bilion lebih. Terus 37,5 customer lebih itu yang udah merasakan manfaat atau bahagia nih menggunakan film gitu, puas menggunakan film. Nah, secara nilai NPS, Net Promoter Score itu film ada di nilai 75. Ini 3,5 kali lebih besar dari rata-rata industri yang ada. Kayak misalkan kita lihat di sini ada Netflix, ada Amazon gitu. Ini film udah ada di level yang sangat memuaskan gitu kan. Dari satisfaction levelnya juga udah ada di level tertinggi, fitur produknya juga ada di level tertinggi gitu. Nah, secara market leader, tenang aja nih Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Fit kurang lebih 3 kali berturut-turut itu ada di level leader. Nah, di tahun ini, di bulan Juni tahun 2020,
Vim udah sekarang ini udah ada empat kali berada di level leader dan sekarang ini udah ada di level tertinggi. Jadi kita nggak perlu ragu lagi dengan produk Vim ini karena Vim sendiri udah terrecognize di Gartner sebagai leader gitu dalam solution data center backup and recovery. Nah, itu Vim juga udah terrecognize di Ovum, di IDC udah ada di peringkat pertama dan juga di Forrester. Nah, ini kurang lebih tampilan dari konsolnya Vim. Ini sangat user friendly banget. Terus tampilannya juga mirip Windows Explorer, jadi lebih mudah untuk dioperasionalkan gitu. Nah, selanjutnya kenapa sih kita memilih Vim sebagai solution backup and replication gitu? Yang pertama itu ada simple. Mungkin di sini Bapak atau Ibu juga tadi udah ngelihat GUI-nya dari Vim itu sangat user friendly, sangat mudah untuk dioperasionalkan. Nah, GUI-nya ini yang tadi saya bilang mirip sekali dengan Windows Explorer. Kemudian dari hasil backup-annya itu bisa 100% tercover gitu dengan fitur yang namanya Sure Backup yang ada di Vim. Jadi kita nggak perlu khawatir nih data hasil backupnya itu dapat di-restore atau enggak. Dengan fitur dari Sure Backup itu, Vim udah verified bahwa 100% itu datanya berhasil di-backup. Asalkan hasil pengecekannya itu 100% berhasil. Terus dari sisi customer-nya, Bapak atau Ibu itu nggak perlu khawatir, bisa dimulai dari environment-nya kecil, kemudian ketika perusahaan Bapak atau Ibu growth, Bapak atau Ibu itu bisa menambahkan entah itu repository atau proxy-nya atau backup servernya juga bisa ditambahkan gitu. Jadi scalable arsitektur. Terus yang kedua itu ada fleksibel. Fleksibel artinya itu Vim ini dia software based gitu, nggak ada kayak kalau solusi lain itu kan ada yang namanya appliance gitu. Nah kalau di Vim sendiri ini nggak ada appliance-nya gitu. Ini pure software based. Terus juga Vim itu hardware agnostik, artinya Vim bisa dideploy dari server apapun dan disimpan ke storage dengan brand apapun gitu kan. Selama dia disupport sama Vim, si hardware itu bisa ngelakuin yang namanya backup gitu. Terus juga ada cloud data management. Jadi dari hasil backupannya itu yang ada di on-prem misalkan, kita juga udah bisa backup ke cloud gitu, udah ready gitu. Terus yang ketiga adalah reliable, artinya hasil backupannya itu udah pasti bisa di-restore dan proses backupannya juga udah otomatis. Kita dapat memastikan bahwa itu yang kita bilang di sini it just work, artinya semuanya itu bekerja gitu. Dan kemudian untuk format hasil backupannya itu kalau ini simpel banget, kalau full itu VBK dan kalau incremental itu VIB. Terus dari sisi supportnya juga, ini Vim udah di Indo juga udah berkembang gitu, udah ada banyak orang-orang Vim yang ada di Indo dan juga di dunia maupun di global gitu udah banyak. Contohnya yang untuk sesi teknikalnya ini ada Konewin yang nanti akan mencoba present tentang Vim Backup Office 365 gitu. Nah, produk-produknya Vim itu ada apa aja sih gitu kan? Untuk supportnya itu gimana dari sisi virtual physical yang disupportnya itu apa aja? Nah, di sini Vim itu single platform for cloud virtual and physical, artinya dengan menggunakan single platform dari Vim, Vim udah bisa nge-backup ke cloud, nge-backup virtual ataupun nge-backup physical. Nah, virtualnya yang disupport apa aja sih? Nah, virtualnya itu ada VMware, Hyper-V, Nutanix, AHV gitu. Ini yang udah disupport sama Vim dari sisi virtual environment. Terus dari sisi fisikalnya, Vim udah bisa nge-support untuk nge-backup Windows, Linux, Oracle Solaris, maupun AIX. Nah, untuk SaaS base-nya itu, Vim udah bisa nge-backup Office 365 yang akan nanti dijelaskan oleh Konewin. Terus juga bisa nge-backup OneDrive gitu. Nah, untuk cloud-nya yang disupport apa aja sih? Untuk cloud-nya sendiri, di sini ada Microsoft Azure,
ada Vim partnernya, terus ada AWS maupun IBM Cloud ini udah disupport sama Vim juga. Jadi once ketika misalkan udah pengen nge-backup hasil backup-nya itu ada di on-prem, pengen dilempar ke cloud. Nah, cloud-nya itu bisa menggunakan yang ada di sini nih. Gitu. Nah, untuk monitoring dan analitiknya Vim juga ada, namanya produknya itu Vim One. Di sini bisa ini ke arah analitik nih, kalau di monitoringnya ini. Jadi bisa ngelakuin yang namanya forecasting, capacity planning, terus juga bisa ngelihat monitoring VM-VM yang udah di backup itu berapa, terus disk yang akan berkembang nanti berapa itu bisa dimonitoring di Vim One. Terus juga untuk ke arah lebih advance-nya lagi, ini ada produk yang namanya orchestration di Vim. Ini lebih ke arah solusi yang membutuhkan orkestrat antara DC dan DRC. Solusi yang ngebutuhin yang namanya failover atau failback. Nah, ini bisa menggunakan yang namanya Vim orchestration. Nah, untuk fitur utamanya atau produk utamanya itu ada Vim Backup and Replication. Di sini kita bisa ngelakuin yang namanya backup, yang namanya nge-replication itu bisa. Terus untuk Universal Storage API ini adalah kita bisa nge-backup dari snapshotan si storage-nya. Nah, storage yang kita support itu ada HP, ada Nutanix, ada Lenovo IBM, terus ada Cisco, Dell EMC, dan juga yang lainnya yang tertera di sini. Terus juga kita bisa ngelakuin backup ke object storage, contohnya S3 gitu. Nah, lebih dari 10 tahun Vim itu selalu berinovasi, dimulai dari tahun 2006 dan produknya itu diluncurkan pertama kali di tahun 2008. Ini udah melakukan inovasi-inovasi dari tahun ke tahun gitu, dimulai dari nge-backup VM, virtual machine, sampai nge-backup physical maupun ke cloud gitu. Dan di tahun 2020 itu Vim udah meluncurkan versi terbaru yaitu versi 10. Nah, banyak banget fitur-fitur yang ada di versi 10 yang baru-baru ini. Contohnya kita udah bisa nge-backup NAS, kita bisa instant recovery, terus juga kita bisa mencegah yang namanya ransomware gitu. Dan di sini juga ada Linux backup proxy for VMware udah ada, NVS backup juga udah ada. Dan di sini banyak banget fitur-fitur yang udah yang baru diluncurkan di Vim versi 10 gitu. Nah, untuk komponennya sendiri itu ada apa aja sih? Nah, komponennya sendiri kalau di Vim itu ada 3. Yang pertama itu backup server, kedua backup proxy, yang ketiga backup repository. Nah, backup server ini dia bertugas untuk ngelakuin yang namanya ngebuat yang namanya job. Dari job-job backup itu nanti dibuat nih, misalkan kita mau nge-backup VM SQL nih. Nah, kita buat job dari nge-backup VM SQL itu. Nah, once ketika misalkan VM-nya itu udah kita buat job untuk ngelakuin backup, selanjutnya itu akan di backup sama si Vim backup repository, Vim backup proxy ini nih. Di si Vim backup proxy ini dia ngelakuin yang namanya backup, dia ngelakuin yang namanya dedup, kompres itu dari Vim backup proxy ini. Nah, setelah dilakuin jobnya sama si Vim backup proxy, selanjutnya itu dilempar ke Vim backup repository. Ini untuk penyimpanannya gitu. Jadi ini si yang ngebuat jobnya, backup servernya itu, terus backup proxy-nya itu dia yang ngelakuin jobnya, terus Vim backup repository ini dia sebagai penyimpanan dari hasil backupnya. Ketiga komponen ini pada saat kita install Vim pertama kali itu udah include ketiga-tiganya. Tapi kalau misalkan Bapak atau Ibu mau misah antara SIM backup server, proxy, maupun repository itu juga bisa gitu. Tergantung dari environment-nya Bapak atau Ibu. Nah, Vim juga selalu mengedukasi customer dengan 321 rules. 3 itu apa sih? 3 itu 3 copy data dari yang di production-nya, dari storage production, terus kita
Yang kedua itu dari disk lokalnya, yang ketiga itu entah itu kita ke tab, ke disk atau ke cloud gitu. Itu bisa kita ngelakuin 3 copy of data. Ini maksudnya apa? Jadi misalkan kalau misalkan dari tiga ini misalkan yang di tabnya ini rusak nih gitu kan. Nah, kita masih punya di disk lokal sama disk productionnya gitu. Kita punya itu. Jadi datanya itu lebih terjaga dengan aman gitu. Terus dua media yang berbeda, entah itu disk to tab, disk to disk atau disk to cloud. Nah, kita bisa gak sih nge-backup langsung ke tab gitu? Nah, itu nggak bisa. Jadi, best practice-nya itu kita ke disk dulu, baru ke tab, atau disk ke cloud, atau disk ke disk gitu. Dan satu itu adalah lokasi yang berbeda dari production, entah itu di DR site gitu kan, DR site-nya Bapak atau Ibu, itu dinamakan satu lokasi yang berbeda dari DR gitu. Jadi once ketika misalkan di production-nya ini terjadi disaster, kita masih punya data kita di offsite atau di DR site gitu. Nah, ada lagi nol. Kalau zero ini dia salah satu fiturnya Vim ada yang tadi saya bilang sure backup ataupun sure replika. Jadi hasil backupannya itu udah pasti bisa di restore kembali. Jadi Bapak atau Ibu nggak perlu khawatir lagi. Dan ini cuma ada di Vim Backup and Replication aja. Di solution lain itu belum ada. Nah, mungkin overview saya sampai sini aja, Vel. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis dulu di kolom chat Bapak atau Ibu sekalian. Nanti saya akan coba jawab. Gitu. Baik, terima kasih Pak Syawal. Ini ada beberapa pertanyaan di question box. Saya coba bacakan ya. Halo? Iya. Ya. Apa Vim Backup punya fitur resume on disconnect untuk backup beda site? Sebentar. Atau Pak Syawal bisa buka di Q&A tab. Baru pertanyaannya itu nggak banyak nih file yang masuk. Yaudah, aku coba bacain aja ya, Mas Syawal ya. Ada pertanyaan dari Pak Rahmat Haryo. Apa Vim Backup punya fitur resume on disconnect untuk backup beda site? Resum and disconnect. Ya. Oke, itu maksudnya lebih ke arah mana ya? Mungkin di sini ada Konewin juga. Kok correct me if I'm wrong. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu maksudnya Islam itu apa gitu. Oke, mungkin Pak Rahmat Haryo bisa dijelaskan apa maksud resume on disconnect di sini, Pak? Mungkin kita lompat ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya, Pel. Boleh. Apa yang membedakan Vim dengan Veritas as backup? Yang membedakan ya, ini compare produk nih gitu kan. Nah, kalau dari sisi penggunaan sendiri yang udah saya coba juga dari Vim sama Veritas as backup itu lebih ke arah ininya sih UI-nya gitu. Karena si untuk Vim backup untuk uh, Office 365 ini dia juga udah simple banget gitu. Udah bisa kita nge-backup langsung dari on-prem juga bisa gitu. Nah, kalau untuk si Veritas sendiri saya juga belum tahu
lebih advance-nya lagi tentang Veritas as backup sendiri gitu. Mungkin nanti kita bisa infokan lagi lewat email kali ya Pel ya, untuk lebih jelasnya perbedaan antara Vim SAS Backup, Vim dengan Veritas SAS Backup gitu. Oke, baik. Nanti saya akan kirimkan lewat email. Lalu ada pertanyaan lagi, saat ini metode backup dengan MediaTek apakah sudah tidak up to date dari sisi teknologi? Kalau dari sisi teknologi sendiri, itu udah teknologi lama ya kalau untuk tab. Ini kebanyakan customer sekarang itu udah beralih dari yang tab itu ke cloud. Tapi dari berbagai macam customer sendiri yang udah aku POC juga gitu di sana, itu masih ada yang mempertahankan tab karena untuk di archiving biasanya kalau yang perlu tab ini untuk perbankan sih biasanya dia dalam waktu yang lama misalkan 5 tahun dalam jangka waktu 5 tahun datanya itu mau di keep gitu. Nah itu kalau misalkan di perbankan sendiri itu masih menggunakan tab. Tapi kalau misalkan customer-customer lain gitu kan itu udah banyak yang beralih ke cloud gitu. Itu sih. Oke, lalu selanjutnya, adakah best practice dalam melakukan backup dan replication termasuk dari sisi RTO dan RPO terhadap objek, database, file server, dan sistem operasi? Oh, kalau itu berdasarkan guide yang tadi itu yang 321 rules itu udah menjawab best practice dari proses backup sendiri. Kita kalau untuk ngejawab RPO dan RTO itu tergantung dari seberapa lama data itu mau di-keep nih, retentionnya polisinya dari customer itu mau berapa lama. Terus juga dari sisi networknya juga kita harus menjadi acuan juga nih kalau saat kita melakukan dari DC ke DRC itu narik datanya itu berapa lama, itu kan lewat jalur network gitu kan. Nah itu seberapa cepat gitu kecepatan dari si bandwidth-nya sendiri. Terus di 321 rules tadi pada saat kita mau ngebalikin data ini kebanyakan juga yang terjadi di customer mungkin ya, dia ketika nge-backup yang di on-prem-nya dia dilempar ke cloud, itu waktu penarikan dari cloud ke on-prem-nya itu menjadi lebih lama dan akan lebih kompleks gitu dibandingkan dia nge-backup dari production-nya dia, terus dilempar ke disk lokalnya dia dulu baru ke cloud gitu. Nah, ini sesuai dengan 321 rules tadi sih, Vel. Oke, terus mungkin ini yang terakhir, Pak, tapi ada 5 pertanyaan dari satu pertanyaan. Untuk backup Office 365 disimpannya ke cloud atau on-premise? Lalu restore email dari Cloud Office 365 ke on-prem Exchange berupa offline email atau bisa online? Oh, oke, ini dari Pak Adi ya. Iya, oke, Oh, udah bisa dilihat ya Pak ya. nah, mungkin ini kan lebih ke arah Office 365 ya. Nanti juga akan dijelaskan sendiri lebih Oh deep ya, lagi sama Konewin untuk Office 365 gitu kan. Nah, untuk dia ini nanti kejawab semua nih pertanyaan-pertanyaan siap. ini nih sama Betul. penjelasan Konewin nih. Ini lumayan banyak juga nih pertanyaannya. Mungkin yang saya highlight sendiri di sini eh, dari sisi licensingnya itu dia berbeda nih antara Vim backup dan replication yang udah saya jelasin tadi sama Vim backup untuk Office 365 gitu. Nah, kalau untuk si Vim backup replication itu dia ada dua model licensing, ada yang perpetual sama subscription. Nah, kalau perpetual itu dia belinya based on socket. Dia khusus untuk nge-backup virtual machine kayak VMware ataupun Hyper-V. Nah, kalau dari yang kedua itu ada namanya subscription licensing atau yang biasa disebut dengan Vim
universal license gitu. Nah, itu dia bisa untuk nge-backup physical, cloud, ataupun nge-backup VM juga bisa gitu. Ataupun nge-backup NAS, itu juga bisa pakai model subscription. Dia modelnya sewa gitu. Itu yang membedakan nanti juga ada licensing sendiri untuk Office 365. Itu nanti akan dijelaskan sama Konewin gitu. Oke, baik Pak Syawal, terima kasih atas presentasi dan jawaban-jawabannya. Kita sudah bisa untuk ke agenda materi selanjutnya, yaitu Vim Backup for Office 365 Solution. Oke, materi ini akan dibawakan oleh Pak Newin. Saya persilakan kepada Bapak Newin untuk menyampaikan presentasinya. Oke, selamat siang, sore ya, sore kali ya, mendingan sore aja deh. Selamat Ya, sore Bapak Ibu sekalian. Kedengaran ya suara saya ya? ya terdengar Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih. Sebentar saya share dulu konten ini. Sebetulnya tadi saya lagi ngetik nih mau jawab banyak pertanyaan ya di kolom chat, tapi Ya. nggak keburu juga kayaknya. Jadi ya saya coba lanjutkan ke ini yang mana ya? Ini ya. Oke. Nah, kelihatan ya slide-nya ya? Iya Pak, kelihatan. Oke. Oke, boleh. Jadi saya lanjutkan. Jadi sesuai dengan tadi yang dibahas oleh Mas Syawal bahwa tim sendiri memang kita fokus di solusi yang namanya data proteksi. Jadi semua itu bermula dari kata backup. Nah, maka di sini kita menekankan bahwa penting kalau kita sudah berlangganan Office 365 itu kita sarankan untuk di backup gitu ya. Jadi salah satu solusinya adalah menggunakan Vim Backup for Microsoft Office 365. Tidak mau berpindah nih. Oke. Nah, jadi tadi Mas Syawal juga sempat tunjukkan bahwa secara portfolio Vim ini sudah boleh dibilang lumayan lengkap gitu ya, karena kita bisa mulai dari yang paling kiri, kita bisa memprotek apa yang berjalan di virtual, ini tentunya dengan solusi agentless. Jadi tidak perlu menggunakan agent untuk diinstal di masing-masing VM. Nah, ini berlaku untuk VMware, Hyper-V, dan Nutanix Acropolis. Jadi benar-benar kita lebih maksimal karena tidak membebani VM dalam melakukan proses backup. Ya. Kemudian di sebelah kanannya lagi adalah fisik, jadi kita tentunya menggunakan solusi agent yang tentunya harus diinstal di dalam mesin, notebook, atau apapun itu gitu ya, yang kita ingin backup menggunakan agent. Jadi ini memang agent base ya. Dan agent base itu ada beberapa OS yang kita support, tapi yang paling umum adalah Windows dan Linux ya. Walaupun kita juga bisa memprotek yang Oracle Solaris maupun yang IBM iX. Nah, yang saya mau bahas hari ini adalah yang software as a service, khususnya kita bahas mengenai Office 365. Nah, yang mana di dalamnya itu ada yang namanya OneDrive-nya juga. Jadi itu akan juga ikut diprotek seperti itu. Di samping nanti ada teknologi-teknologi lain, tapi sekali lagi saya akan fokus hari ini di sini. Saya tadi juga lihat di beberapa pertanyaan itu sebetulnya di luar dari apa yang akan saya bahas hari ini, nggak apa-apa. Nanti kita bisa mungkin take offline untuk kita bahas. Kalau misalnya waktu juga mencukupi, nanti kalau misalnya mau dibahas di sesi tanya-jawab, nanti saya juga akan coba sematkan. Seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke fokus yang kita akan lakukan bahas hari ini adalah kita bisa melakukan yang namanya solusi backup di dalam Microsoft Office 365. Nah, ini sudah merupakan salah satu inovasi yang memang tim sudah pasti akan lakukan. Jadi kita benar-benar bertekad untuk melanjutkan apa yang awalnya kita lakukan tuh di tahun 2016. Jadi bahkan di tahun 2016 pun kita sudah melakukan istilahnya solusi backup, tapi memang pada waktu itu kita lebih fokus di solusi Exchange. Jadi Exchange ini yang kita bisa backup, waktu itu belum bisa melakukan backup untuk SharePoint maupun yang OneDrive. Tapi tentunya kita selalu berinovasi ya, Vim selalu berinovasi. Kita sudah memiliki R&D juga, jadi kita akan selalu coba menjawab kebutuhan customer untuk bisa lebih baik lagi, lebih
istilahnya komprehensif lagi solusinya. Nah, di sini di tahun berikutnya kita versinya akan selalu naik, lalu kita akan ada beberapa enhancement yang kita masukkan dalam solusi di versi-versi yang terbaru. Nah, di mana tahun lalu itu adalah kita sudah bisa istilahnya melakukan yang namanya backup yang lebih cepat lagi di versi ketiga, ya. Itu April 2019. Nah, di akhir tahun 2019 itu kita keluarkan versi 4. Saya mau maju mundur ini agak susah ya. Oke, jadi di versi 4 ini ya akhir tahun lalu kita rilis versi 4 di mana salah satu fitur yang memang ditunggu-tunggu karena beberapa pengguna dari versi 3 request ya. Spesifik mereka request bahwa tolong diberikan solusi yang bisa kita simpan atau archive atau bahkan kita langsung kita simpan apa yang kita backup dari Office 365 ini ke object storage. Nah, object storage support ini sebetulnya kalau di sisi Vim sudah ada gitu ya. Dari yang dilakukan di VBR atau Vim Backup and Application itu kita sudah support object storage. Namun memang ini waktu di versi 3 belum ada. Nah, makanya di versi 4 kita tambahkan support terhadap object storage dengan tujuan apa? Ya, salah satu yang menguntungkan dari object storage adalah tentunya cost ya. Karena kalau kita simpan backupan dari Office 365 ini ke storage yang konvensional, itu kan sifatnya kita harus invest di awal. Ya kan, kita harus punya storage-nya dulu, tapi kita harus beli storage itu, entah dia mau pakainya seberapa, misalnya kita hanya pakai akhirnya cuma hanya 1/10, ya tetap kita harus bayar full. Ya kan, kita nggak bisa cuma bayar, oh saya mau beli storage untuk menyimpan backup Office 365 ini 1/10-nya dulu gitu, nggak bisa. Ya kan, kalau secara hardware, kalau kita sudah invest, ya kita invest full, mau berapapun yang kita pakai. Nah, ini yang menguntungkan dari sisi object storage, di mana kita hanya menggunakan, kita hanya bayar apa yang kita konsum, apa yang kita pakai. Nah, itu yang merupakan salah satu alasan kenapa user-user dari yang pakai versi 3 ini request, gitu. Karena mereka mau lebih istilahnya efisien lagi dan cost-nya semakin rendah lagi, gitu ya. Apalagi kalau konsep object storage ini dia ya unlimited scalability ya, daripada di mana kapasitasnya kita bisa tingkatkan ya sesuai dengan kebutuhan. Bedakan dengan storage konvensional ya biasanya kalau kita sudah punya hardware ya, kalau misalnya kita nggak ada pengadaan berikutnya ya itu space-nya segitu-gitu aja, kita nggak bisa secara serta-merta langsung bisa istilahnya di expand lah gitu ya. Nah, tidak semudah menggunakan object storage. Apalagi kalau kita ngomong cloud object storage. Kalau cloud object storage ini sifatnya adalah ya tentunya siapa yang membutuhkan dia akan bisa diberikan sangat cepat ya. Ya, sangat cepat, jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan storage yang konvensional. Ya, kemudian juga kita permudah karena dari sisi deployment-nya juga karena kita tidak perlu bertanggung jawab atas infra ya dari yang di sisi public cloud-nya. Jadi kita tidak perlu lagi harus memikirkan bagaimana mengurus semua infranya, ya hardware-nya, maintenance-nya. Itu semua sudah di cloud-nya yang sudah provide semuanya itu. Kita tinggal modelnya sewa. Nah, jadi sangat mempersingkat dan mempermudah kita untuk istilahnya menyimpan data-data kita ya, termasuk adalah backupan dari Office 365 ini. Seperti itu. Nah, di versi 4 juga kita tambahkan beberapa istilahnya fitur-fitur yang meningkatkan security, yaitu adalah salah satunya at-rest encryption. Jadi kita sudah at-rest ya, pada saat sudah disimpan itu sudah terencrypt. Jadi data itu aman ya, istilahnya sudah terencrypt dan tidak bisa sembarangan orang bisa melihat isinya ya, karena encryption-nya pun juga akan sangat-sangat sulit untuk kita bisa tembus seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, salah satunya adalah kita bisa tingkatkan lagi performance-nya di SharePoint maupun OneDrive pada saat kita melakukan backup ya, karena kita rasa sebetulnya sudah baik gitu ya secara performance, tapi kalau misalnya bisa lebih baik lagi kenapa tidak. Maka di versi keempat, dari versi ketiga ke versi 4, ada semacam enhancement lagi dari sisi engine-nya supaya prosesnya ini bisa lebih dipersingkat lagi, sehingga RTO dan RTO yang kita inginkan itu semakin mudah untuk kita capai. Seperti itu. Maaf, nih saya lagi sambil pilek. Nggak sembuh-sembuh. Oke. Nah, jadi
balik lagi kenapa kita mau melakukan backup ya. Jadi ini bukan hanya kita bicara fisik, kita bicara VM, tapi kita bicara Office 365. Itu juga perlu di backup ya. Kenapa? Karena kita biasanya punya paradigma atau pemikiran bahwa Microsoft itu mengurus semuanya. Jadi kita tinggal terima beres ya. Data kita taruh di Office 365, ya Microsoft juga harus tanggung jawab. Kalau sampai datanya hilang, ya Microsoft yang harus disalahkan gitu ya. Padahal kenyataannya tidak ya. Jadi kenyataannya bahwa sebetulnya Microsoft hanya bertanggung jawab terhadap infranya. Ya. Jadi memastikan bahwa service ini selalu ada. Jadi kalau customer mau akses emailnya itu tersedia. Ya, sekali lagi ini adalah infranya gitu ya. Jadi dipastikan ini uptime-nya itu dia sudah paling tidak mendekati atau memenuhi SLA dari customer Office 365 yang ada di luar sana. Ya. Tapi datanya itu adalah tanggung jawab kita. Nah, ini yang seringkali kita salah kaprah gitu ya. Kita merasa bahwa data ini kita taruh di Microsoft Office 365, berarti Microsoft Office 365 juga harus bertanggung jawab terhadap datanya. Padahal itu tidak. Ya. Karena data itu adalah milik kita, bukan milik Microsoft. Microsoft tidak memaksakan kita untuk menaruh datanya di Office 365. Itu adalah pilihan kita. Maka itu juga adalah tanggung jawab kita, memastikan bahwa data itu ada di Office 365. Jadi kalau sampai kenapa-napa, kalau sampai datanya hilang atau rusak, ya sekali lagi itu bukan salah Microsoft. Ya. Jadi itu sekali lagi harus ditekankan bahwa mengapa perlu di backup. Nah, alasannya seperti itu. Bahwa Microsoft tidak bertanggung jawab terhadap data kita sebatas maksudnya infranya memang bermasalah gitu ya, itu memang salah Microsoft. Tapi kalau sampai datanya misalnya terdelete, terhapus, salahnya kita gitu, kita hapus gitu ya, nggak sengaja lalu dia hilang, nah itu bukan salah Microsoft. Jadi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan Microsoft atas kejadian yang sudah terjadi seperti itu. Nah jadi bukan hanya mungkin kita bisa misalnya kenapa bisa hilang itu datanya, salah satunya tadi ya terhapus gitu ya. Tapi bisa jadi misalnya ada karyawan gitu ya yang mungkin dia sudah resign dari perusahaan, lalu kita lupa membackup data-data Office 365 si karyawan tadi. Nah, kemudian mungkin seiring dengan waktu, mungkin setahun 2 tahun kemudian kita ingin lagi akses data dari karyawan tersebut. Ternyata setelah dicek, datanya kok sudah tidak ada. Ya, di Office 365 itu sudah tidak muncul. Nah, jadi setelah sekian kurun waktu ini memang ada beberapa jenis email ataupun SharePoint dan OneDrive yang memang tidak akan ada di Office 365 selama-lamanya gitu ya. Dia tetap ada waktu di mana nanti akan otomatis terhapus seperti itu ya. Kemudian ada juga ransomware, ada malware yang mungkin saja itu juga bisa menghapus data-data yang ada di Office 365 ya. Tapi yang paling sering adalah tentunya legal dan compliance. Nah, jadi di sini seringkali kita juga diharapkan pada masalah pada saat kita di audit, kita harus menunjukkan, email dari tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tolong ditunjukkan. Nah, apakah kita bisa memastikan bahwa ini bisa ditunjukkan kepada audit supaya kita bisa istilahnya lulus ya atau lolos gitu ya dari compliance atau legal ini gitu ya, dari auditor gitu ya. Nah, jadi salah satunya adalah memastikan bahwa kalau pada saat kita di audit, kita bisa tunjukkan ini yang diminta oleh si auditor ini kita bisa tunjukkan. Ya, apalagi kalau misalnya ini kejadiannya berhubungan dengan ya, suatu istilahnya investigasi. Wah, ini sangat-sangat penting. Ya, kita harus tunjukkan misalnya ada email dari karyawan yang terlibat dan karyawan itu sudah tidak istilahnya ada di perusahaan kita lagi, ya. Tapi itu dia misalnya karyawan adalah setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Tapi emailnya ternyata ya di Office 365 kalau pada saat kita cari atau datanya di sana di OneDrive-nya itu sudah tidak ada. Wah, itu bisa jadi masalah besar. Ya. Jadi itu alasan kenapa penting kita perlu membackup data-data kita yang ada di Office 365. Nah, maka di sini perlu diingat bahwa standarnya ya atau default-nya Microsoft itu sudah set ya. Default-nya bahwa rata-rata ya yang tersimpan di Office 365 itu hanya bertahan antara 1 sampai 3 bulan. Nah, bisa dilihat di sini. Misalnya
saya tidak sengaja ya email saya hapus ya, otomatis masuk ke recycle bin. Ya. Lalu saya lupa untuk itu di restore. Nah, tahu-tahu sudah 1 bulan lewat, bisa jadi itu sudah tidak ada lagi di recycle bin. Jadi sudah sama sekali tidak bisa diakses. Kenapa? Ya karena sudah terhapus lamanya. Ya, itu baru email. Bagaimana dengan SharePoint? Bagaimana dengan OneDrive? Nah, ini mungkin masih mending ya, tapi tetap kalau misalnya kita lupa kita restore ya, lalu kita juga nggak backup, waduh, ini setelah 3 bulan ini akan otomatis terhapus selama-lamanya. Ya, OneDrive juga sama. Nah, karyawan yang resign, kita tidak atau lupa membackup data-data dari karyawan tersebut. Nah, lewat dari sebulan, itu otomatis dia akan terhapus selama-lamanya. Ya, jadi ini adalah default atau standar policy yang sudah ditentukan oleh Microsoft. Ya, bisa saja kita mau ubah-ubah gitu polisinya, tapi ini tidak mudah. Ya, ribet punya urusan. Ya, jadi memang standarnya kita mau langganan Office 365 ya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Jadi makanya di sini rata-rata ya yang kita bisa akses itu di bawah sebulan atau 3 bulan. Padahal pada saat kita mau butuh datanya itu yang sudah lewat dari di sini dibilang ya rata-rata itu 140 hari ya. Jadi kita baru tahu oh 140 hari kemudian saya butuh akses datanya itu. Setelah kita cek, ya sudah tidak ada di Office 365. Ya kenapa? Karena rata-rata cuma sebulan sampai 90 hari aja yang bisa di istilahnya masih ada di Office 365. Setelah itu ya sudah terhapus. Pasti gitu ya, permanently. Nah, maka di sini kita perlu memikirkan bagaimana caranya kalau sampai suatu saat nanti ya kita tidak perlu bergantung dengan policy dari si Microsoft Office 365 ini, kita tetap bisa akses data-data yang kita butuhkan kapan kita butuhkan. Nah, maka dengan Vim ini kita yang bisa setting ya, kita mau istilahnya kita set policy-nya, kita mau backup untuk kita pertahankan berapa lama ya. Kita bisa mulai dari hitungan hari ya, 1 hari kita mau singkat aja gitu, sehari aja kita protect gitu ya, atau kita mau protect selama-lamanya, forever, itu juga bisa ya. Jadi tentunya dari antara sehari dengan selama-lamanya ya ada 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan dan seterusnya gitu ya, sampai tentunya bisa selama-lamanya. Nah, kita berikan istilahnya kebebasan bagi kita sebagai pengguna Office 365 untuk menentukan istilahnya kapan kita mau bisa akses tanpa harus bergantung dengan kebijakan dari Office 365. Ya, baik itu dari sisi email, SharePoint maupun OneDrive. Ya, semoga jelas ya yang saya jelaskan. Oke, nah saya akan masuk ke sesi demo langsung ya supaya nggak terlalu panjang lebar. Jadi komponen dari Vim Backup Office 365 itu ada 3, tadi Mas Syawal juga sudah jelaskan, ada backup server, ada backup proxy, dan backup repository. Ya, jadi sama seperti VBR ya, Vim Backup Replication yang untuk fisik dan VM ya di Office 365 kurang lebih konsepnya juga sama gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya server. Ya, server ini boleh aja namanya server sebetulnya, tapi kita mau install di Windows 10 ya, yang non server OS juga bisa. Tapi memang harus Windows ya. Jadi harus Windows, sudah ada Windows, lalu kita installer dari Vim Backup for Microsoft Office 365 ini. Ya. Nah, maka tujuan dari server ini pada saat kita install pertama kali adalah dia sebagai database-nya, dia juga melakukan konfigurasi dari sisi proxy, repository itu semua di sisi server, lalu dia penggunaan dari proxy-nya dia tracking, lalu ada dari sisi PowerShell, Explorer, sampai ke sisi licensing-nya juga nanti bisa diatur di backup server tersebut. Jadi dia benar-benar manajemen ya untuk semua yang berhubungan dengan backup untuk Office 365. Ya. Kemudian kita ada proxy ya, jadi ada backup server, ada backup proxy. Nah, proxy ini sama seperti juga di proxy yang lain-lainnya, dia yang istilah bertanggung jawab untuk melakukan backup. Ya, dia akan ngobrol kalau dalam kasus ini ya, dalam hal ini si proxy akan ngobrol dengan si Office 365 ya, authentication gitu ya, lalu dia akan cek, lalu dia mau pastikan apa saja yang perlu di backup, itu saja yang di backup, lalu dia akan coba juga tulis ke repository
ya. Nah, jadi hubungannya seperti itu, gitu ya. Jadi cara kerjanya melakukan apa yang memang dibutuhkan dalam proses backup. Ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa kita juga bisa melakukan bandwidth throttling atau kita bisa limit, ya kita bisa kita batasi pemakaian bandwidth-nya supaya pada saat kita melakukan proses backup itu tidak terlalu makan bandwidth. Nah, itu juga bisa. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata manajemen servernya tidak available, ya, misalnya ya proxy-nya ini adalah terpisah dari backup server, karena pada saat kita install pertama kali, ya, VBO ini, sebetulnya dirinya sendiri juga sebagai proxy, ya, sama seperti DBR. Jadi pada saat kita install Vim-nya, dia bertanggung jawab sebagai server dan juga sebagai proxy. Nah, si proxy kalau misalnya di luar dari si server, berarti kan dia independen gitu ya, sendiri ya. Bagaimana kalau ternyata dari servernya ini dia tidak bisa koneksi, dia tidak bisa ngobrol. Karena kan istilahnya kan manajemennya harus ada gitu ya. Nah, ini dia bisa beroperasi selama 48 jam, walaupun dia tidak terkoneksi ke manajemen server. Jadi tetap dia bisa berjalan selama 2 hari. Nah, konfigurasi proxy-nya, nah di sini tadi ada pertanyaan tuh ya, saya ingat ya di chat gitu ya. Apakah harus dalam trusted domain? Jawabannya, untuk proxy ini memang harus di domain dan trusted yang sama dengan VBO server. Ya, jadi domain yang trusted dengan VBO server. Nah, proxy ini bisa menghandle beberapa organization, ya, multiple organization, dan nanti kita juga bisa setting email notification-nya. Nah, nanti bisa dikonfigurasi gitu ya, supaya ya kalau ada apa-apa nanti kita bisa dikirim notifikasinya gitu. Mungkin jobnya selesai, atau ada warning, atau ada error, dan sebagainya. Dan yang terakhir, komponennya adalah kita punya repository. Ya, jadi ada backup server, backup proxy, dan repository. Nah, repository ini tentunya adalah wadah atau tempat di mana kita menyimpan hasil backupan yang sudah ada. Nah, di sini untuk Office 365 kita support apa saja, local disk, ya, kemudian direct attached storage, SAN, bisa fiber channel, bisa SKC, ataupun bisa juga NAS yang SMB 3. Ya. Nah, yang tidak disupport atau belum disupport adalah dedupe appliance. Ya, dedupe appliance ini maksudnya adalah kayak backup storage yang ada dedupe-nya gitu ya. Saya ambil contoh aja, bukannya promosi gitu ya. Ada vStore Once, atau ada EMC Data Domain, ada Exagrid gitu ya, ada Quantum DXI, itu beberapa yang disupport oleh Vim gitu ya untuk dedupe appliance. Nah, tapi sayangnya memang di versi keempat ini kita tidak support dedupe appliance tersebut. Kenapa? Karena sudah dites di lapangan, performanya ini agak kurang pas gitu ya untuk dijadikan storage untuk menyimpan backupan dari Office 365 seperti itu. Kemudian juga tape ataupun rotated drive kayak external disk gitu ya, gitu itu kurang cocok juga ya, karena tentunya ini ada sifatnya live database karena kan dia selalu berinteraksi pada saat melakukan backup, jadi agak kurang cocok gitu digunakan sebagai tempat untuk menyimpan backup seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ada 3 komponen itu. Saya akan coba tunjukkan demonya. Sebentar saya share. Semoga tidak ada halangan ya nih saya share-nya. Saya share my screen ya. My screen aja deh. Oke, saya ganti ke sini ya. Oke. Saya bikin view full screen. Oke, kelihatan ya? Semoga kelihatan nih. Alvel kelihatan? Bisa kelihatan kok. Oke. Nah, jadi gini, ini adalah Vim Backup for Office Microsoft Office 365. Ini adalah yang boleh dibilang adalah GUI-nya ya, atau user interface-nya. Ya, sangat simpel, sangat bersih. Jadi secara konsep yang pertama kita harus lakukan adalah tentunya kita harus menambah organization. Ya, jadi kita ini anggap masih kosong gitu ya, maka hal pertama yang kita lakukan adalah tentunya kita menambahkan organization gitu ya. Nah, itu semudah kita klik gitu ya. Nah, kita klik lalu kita pilih apakah organization ini Office 365 atau Exchange yang on-prem. Ya. Nah, jadi kenapa ada on-prem juga? Karena sebetulnya Vim juga di Office 365 ini, walaupun sebetulnya kita fokus di Office 365, tapi kita juga bisa melakukan backup terhadap yang Exchange lokal. Atau kalau ada dua-duanya, kita bisa melakukan hybrid. Bisa. Ya.
Tapi dalam hal ini saya hanya akan fokus di Office 365 saja gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa pilih mau kita protect Exchange online-nya saja, SharePoint-nya online dan OneDrive-nya, atau mau dua-duanya. Ya. Kemudian saya next. Nah, di sini adalah connection-nya kita bisa melakukan yang modern authentication, ya. Tentunya setelah memilih region ya, region-nya ada di mana gitu ya. Biasanya sih kita pakai default aja lah, yang lain tuh aneh-aneh gitu ya. Biasanya default aja, settingan di Office 365 juga biasanya seperti itu gitu ya. Nah, di sini modern authentication ini tentunya sudah support yang namanya MFA juga, multi-factor authentication ya. Kemudian kalau untuk yang basic tentunya akan lebih simple gitu ya. Kalau mungkin saya pilih yang modern dulu lah ya untuk memberikan tunjuk, kita next. Oke. Oh, ini harus dimulai dari awal gitu ya. Jadi select how to connect, bagaimana kita harus register new AD atau sudah ada existing AD-nya. Ya, karena ini kan harus ada gitu ya dengan Azure AD kita perlu menentukan gitu ya karena untuk bisa connect ini tentu harus melalui Azure AD ini. Nah, ini saya cancel aja karena ini berarti harus connect dari awal lagi. Saya sudah ada di sini, saya pilih yang ini gitu ya. Ini sudah saya daftarkan, saya edit saja, edit organization. Nah, sama ya. Jadi ini tampilannya, saya next. Kebetulan saya pakai basic ya, tapi kalau misalnya tadi saya pilih modern gitu ya, saya next. Nah, nanti kita butuhkan application ID ya, kemudian ada application certificate sama password. Ya. Jadi agak lebih ribet sebetulnya, tapi tentunya ya kalau modern authentication ya lebih modern lah gitu ya. Tapi kalau kita ngomong, oh saya nggak mau yang terlalu itu ya modern gitu ya, saya mau pakai yang simple aja. Kita bisa pilih yang basic. Ya. Jadi di sini basic legacy gitu ya, legacy dari yang bagaimana kita bisa akses Office 365 itu semudah ya kita tambahkan username sama passwordnya aja ya untuk bisa authentication dengan si Exchange yang online-nya seperti itu. Oke. Nah, semudah itu ya. Jadi kalau kita sudah set seperti ini, maka kita next. Masukkan exchange-nya, credential-nya, ya. Kalau kita sudah masukin, maka kita next. Setelah sudah semua proses selesai, akan muncul di sini, ya. Jadi saya sudah terkoneksi ke O365SI Asia Film on Microsoft.com. Jadi kita sudah berhasil authentication. Kalau semuanya sudah beres, ya sudah semuanya lancar gitu ya, maka akan muncul organization ini ya. Jadi ini contohnya di sini. Yang mana tentunya berikutnya adalah kita pastikan bahwa infrastrukturnya juga sudah siap. Nah, jadi di sini ada backup infrastructure. Nah, pertama adalah proxy. Nah, proxy ini adalah di sini saya juga cuma punya satu adalah dirinya sendiri. Berarti kalau kita bilang kalau mau nambahkan proxy, kita bisa set di sini tambah ya. Nah, kita bisa pilih host mana untuk kita set dia sebagai tambahan proxy berikutnya. Ya, jadi sebetulnya dirinya sendiri sebagai proxy itu udah cukup, gitu ya. Nah, jadi saya cancel. Jadi kalau misalnya kita sudah tambahkan proxy-nya, kita sudah siap. Untuk berikutnya kita pastikan juga bahwa repositorinya juga sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Dirinya sendirinya pun juga sudah merupakan repository di lokal folder, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang, oh saya nggak mau simpan di situ, saya mau simpan di folder yang berbeda atau di server yang berbeda. Nah, kita bisa tambahkan add repository. Nah, saya edit aja mungkin yang udah ada ya di sini contohnya gitu ya. Nah, saya edit. Nah, saya set namanya seperti apa untuk storage-nya tadi gitu ya. Kemudian dia itu repository dengan proxy itu bergantungan erat ya. Jadi satu proxy bisa terkoneksi ke beberapa repository, tapi satu repository ini pasti secara unik dia terhubung dengan si proxy. Ya, makanya di sini proxy yang mana nih repository ini akan terkonek? Nah, pasti ini. Gitu. Nah, mau disimpan di mana? Di sini. Ya, ada path-nya gitu ya. Nah, kemudian saya juga bisa melakukan, oh, di sini nggak bisa dicentang ya. Saya kalau buat baru bisa nggak ya? Coba saya tambahin baru ya. Saya tambahin baru. Misalnya saya bilang tes gitu ya, tes, kemudian saya next. Nah, ini sama ya, kebetulan saya cuma bisa ada satu proxy kalau misalnya ada proxy yang lainnya saya bisa pilih di situ, lalu path-nya saya mau pilih di mana. Ya, saya nggak tahu di sini ada D mungkin gitu ya, backup 2 misalnya gitu ya. Oke, gitu. Oh,
Oh, merah nih. Oh, sudah terpakai. Mungkin saya bisa pilih ke C lah ya. Mungkin C, tem lah gitu misalnya gitu ya. Tem. Oke. Next gitu ya. Nah, saya bisa offload. Nah, saya bisa offload ini misalnya ke, saya bisa add ya, ke object storage. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini yang di versi 4 ini kita sudah support object storage, kita bisa offload untuk archive gitu ya, misalnya email-email yang lama gitu ya, itu bisa, atau misalnya OneDrive atau SharePoint, data-datanya kita simpan di object storage yang istilahnya sudah lama gitu ya, umurnya gitu. Jadi saya cancel aja. Ini nanti suatu saat nanti kalau memang kita mau set, kita bisa, tapi saat ini dia kondisinya tidak diaktifkan, jadi dia masih simpan di satu lokasi, belum di set untuk di archive ke object storage, seperti itu. Oke, saya cancel aja. Jadi di sini setelah sudah di set, saya edit lagi ya, karena ada satu hal lagi yang saya mau tunjukkan ya. Next, next, ini tadi ya, saya bisa centang, offload, jadi dia akan nanti di offload ke object storage. Setelah itu, oh kita juga bisa encrypt. Nah, jadi di backupan yang sudah di archive ke object storage, kita bisa encrypt juga. Di sini kita bisa set passwordnya. Jadi at rest ini sudah aman. Ya, kita bisa pastikan nanti walaupun dia sudah tersimpan di object storage, tidak bisa sembarangan orang bisa akses ke situ, bisa akses isinya. Nah, ini yang penting. Jadi retensi itu di set di backup repository, bukan di backup policy, ya, bukan di backup policy, bukan di backup job. Tapi kita set itu di backup repository. Jadi nanti masing-masing ini kan Bapak Ibu bisa lihat ini ada 3 gitu ya. Ini dia nanti masing-masing punya retention policy yang berbeda-beda. Bisa saja ini yang 1 tahun, ini 3 tahun ya, di sini kan 3 tahun ya. Mungkin yang di sini misalnya forever, bisa juga gitu ya. Ini kalau boleh saya kasih tunjuk di sini, kita bisa set ya, mulai dari hitungannya misalnya specified number of days, paling pendek adalah 1 ya, atau saya mau bisa simpan forever. Ya. Jadi mulai dari 1 hari sampai selama-lamanya. Tinggal kita atur mau seperti apa. Ya. Ya tentunya ada cost-nya juga kalau forever gitu ya. Karena nanti storage-nya akan nambah terus ya nggak ada habis-habisnya gitu. Karena kita tidak akan pernah delete gitu. Tidak pernah ada yang data yang dihapus gitu. Oke, saya balikan lagi tadi ke berapa tadi? 3 tahun ya? Sampai lupa. Finish ya. Nah udah, jadi saya finish, saya cancel aja karena takutnya tadi ada yang saya set mengubah gitu ya. Saya cancel aja. Oh sorry, ini ada advance ya. Advance. Nah di sini kita bisa apply retention policy untuk dicek setiap jam 12 malam apakah ada yang sudah melewati batas waktu 3 tahun ini. Nah itu bisa diceknya misalnya mau harian atau mau bulanan. Pilihannya dua ini saja. Seperti itu. Ya. Nanti kita bisa tentukan waktunya kapan, di hari apa, itu juga bisa. Nah, ya. Jadi masih ada fleksibilitas lah di sini gitu untuk bisa melakukan kapan kita mau retention policy-nya istilahnya diaktifkan, gitu, dilakukan supaya bisa dicek mana saja yang sudah lewat dari di sini kan 3 tahun ya, mana yang sudah lewat dari 3 tahun, mana yang belum, seperti itu. Oke, jadi secara komponen kalau saya bisa balik lagi ke sini. Oh, ini sudah share my screen ya. Saya tutup aja di sini dulu ya. Oh, sebentar. Oke. Nah, jadi setelah kita sudah cek komponennya, maka berikutnya adalah kita melakukan yang namanya backup. Nah, backup di sini, kalau boleh saya tunjukkan topologinya, kita akan membackup, sekali lagi bisa hybrid ya. Saya bisa backup yang on-prem, dan juga yang di Office 365. Bisa hybrid. Tapi dalam hal ini saya fokus yang hanya di Office 365 saja. Jadi nanti si proxy juga akan pada saat backup dia akan cek mana saja akan di backup, dia akan backup lalu di backup kemana. Nah pilihannya adalah tadi saya sudah set local storage. Nah atau saya juga mau di backup ke object storage itu juga bisa. Atau saya modelnya di archive, jadi nanti di backup ke sini, lalu nanti saya archive ke sini, seperti itu. Oke, bentar. Nah, oke. Saya coba balik lagi ke sini. Mana tadi dia? Oke. Nah, jadi kalau kita mau backup, kita ke organization, ya.
lalu kita klik kanan di sini. Nah, kita add to backup job. Semudah itu. Ya. Atau saya juga bisa di atas ini kan ada nih backup nih. Nah, saya bikin new backup job. Ya. Oke, ini ada step-stepnya gitu, tapi nggak panjang, nggak susah gitu ya. Mungkin saya edit aja yang sudah ada. Jadi saya sudah ada satu backup job untuk membackup keseluruhan semua organization ya. Jadi di entire organization itu akan di backup. Saya edit saja di sini ya. Nah, ini namanya apa? Spesifik saya mau membackup keseluruhan isi dari organization-nya. Nah, tapi saya masih bisa apa? Saya bisa pilih-pilih juga. Nah, backup misalnya objeknya apa? Tuh, mau user, group, site, organization gitu ya. Itu kalau saya nggak mau backup keseluruhan gitu ya. Ini yang di sini nih exchange doang misalnya gitu, itu bisa. Gitu. Tapi dalam hal ini saya membackup keseluruhan organization, jadi saya biarkan saja seperti itu. Oke, nah saya masih bisa exclude. Ya, jadi dari semua organization itu ada nggak ya saya mau tidak backup? Bisa. Jadi saya tambahkan di sini add gitu ya. Nah, saya mau bisa berdasarkan user, group atau site. Nah, saya mau exclude di sini. Nah, jadi di sini ada contohnya misalnya saya nggak mau SVC PWD ini di backup juga. Jadi saya exclude semuanya dan saya bisa exclude-nya apanya yang mau di-exclude? Mail-nya, archive-nya, OneDrive-nya atau site-nya. Nah, kalau saya centang semuanya, berarti ya saya exclude semua-semuanya yang berhubungan dengan user tersebut. Jadi sudah pasti user ini tidak akan di-backup isi yang ada di Office 365-nya. Ya. Oke, saya cancel aja. Ya, jadi tetap kita bisa exclude. Ya. Kemudian saya mau pilih backup-nya ini dilakukan oleh siapa proxy-nya. Kebetulan saya cuma punya satu ya. Lalu mau di-backup-nya kemana? Nah, di sini kan sudah di-set tadi ya, SI Asia Backup Repository. Nah, walaupun ada pilihannya ada Azure Blob. Oh. Wah, di sini dia bilang kalau kita ubah, dia akan coba ngulang lagi full backup ya. Kalau gitu jangan gitu ya. Nah, jangan gitu ya, saya balikin lagi. Nah, jadi bisa gitu ya, pokoknya kita pilih yang mana kita mau set sebagai repositorinya. Kemudian kita next. Nah, ini mau schedule-nya ini jalankan kapan ya. Jadi mau interaksi connect dengan Office 365 jam berapa, hari apa. Nah, di sini adalah kita lakukan setiap hari jam 1 pagi, every day 1 AM gitu ya. Lalu kalau misalnya ternyata mungkin ada koneksinya bermasalah atau ada suatu lain hal, kita nggak bisa melakukan proses backup, kita bisa retry sebanyak berapa kali di sini. Yang mana jarak antara satu retry dengan retry berikutnya ada jedanya 10 menit. Ya, mungkin memberikan kesempatan, mungkin ada proses apa lagi berjalan gitu ya, butuh waktu mungkin syukur-syukur setelah 10 menit itu sudah selesai, kita bisa lanjutkan dengan backup. Gitu. Dan kita juga bisa tentukan, misalnya saya nggak mau ada proses backup, misalnya dari jam, window-nya belum buka, sorry. Misalnya dari jam 8 pagi, dari Senin sampai jam berapa nih? 6 ya, atau 5 lah gitu ya. Jam 5 setiap dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, saya bisa deny gitu ya. Jadi memastikan bahwa ini sedang jam kerja nih, tidak boleh ada aktivitas backup berlangsung. Nah, kita bisa highlight itu, kita deny, jadi dia akan terminate setelah dia jam 8 tank gitu ya. Jadi nanti akan lanjut lagi di schedule berikutnya. Ya. Ini saya cancel aja. Jadi karena saya tidak mau terminate gitu. Oke. Jadi backup itu semudah itu gitu ya. Saya coba kirim email gitu ya untuk saya tes. Saya ada satu bukan sini ya, sorry. Ini saya close dulu. Saya ke sini. Oke. Nah, saya kirim email nih ya. Ada satu email saya kirim ke SVC user 10 @o365 ya, saya kirim tes only gitu ya. Ini nama saya Nevin, saya. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, jadi tadi proses backup ya. Oh, backupnya belum dijalanin ya. Saya backup dulu di sini. Ya. Jadi ini saya sudah kirim email, syukur-syukur sudah sampai. Kalau misalnya belum, berarti memang ada jeda waktu ya. Tapi saya akan coba backup sekarang. Kalau sudah ada muncul di Office di mailbox si SVC user 10 ini, maka pada saat saya backup itu semestinya sudah ikut terbackup. Ya, saya coba start ya.
Oke. Jadi kita biarkan saja proses backup ini jalan. Maka saya coba kembali ke, sorry. Ayo dong. Oke, saya tutup. Nah, jadi setelah backup ini sudah kita lakukan, maka proses berikutnya adalah kita melakukan restore. Ya. Jadi dengan asumsi tadi email yang tadi saya kirim itu sudah sampai ke mailbox, lalu terbackup, berikutnya saya akan coba restore. Gitu ya. Nah, di sini proses restore itu adalah kita bisa restore dari apa yang sudah tersimpan di backup repository. Ya. Apa sih? Nah, apa yang sudah terbackup di sini, saya bisa restore. Nanti akan ada GUI, ya tergantung dari apa yang kita mau restore. Apakah dia Exchange, SharePoint, atau OneDrive. Dia akan tampilannya GUI untuk menunjukkan apa yang sudah kita backup. Kita browsing, kita bisa pilih mana yang kita mau restore. Kita bisa restore ke mana, ke tempat aslinya, atau mau ke tempat yang berbeda. Kita bisa kirim sebagai bagian dari email hasil backupan tadi. Kita bisa save, ya, atau kita juga bisa export. Nah, jadi ada beberapa istilahnya pilihan untuk kita melakukan restore. Ya, setelah ini backupnya sudah selesai dan sudah terbentuk, gitu ya. Mungkin saya coba balik lagi, syukur-syukur proses backupnya sudah selesai. Masih running, ya. Nah, ini coba saya cek dulu di sini apakah si user 10-nya sudah. Nah, ini processing OneDrive. Jadi ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, semoga jelas ya di sini ya. Ada dia processing OneDrive, dia processing mailbox, SVC user 7 gitu ya. SVC user 6 gitu ya. Kemudian apalagi nih OneDrive, SharePoint-nya mana tuh? Sites ya. Saya backup sites. Duh, ini kenapa ya susah. Sites ya. Jadi sites-nya juga ikut terbackup sini. Jadi di sini action-nya akan menunjukkan bahwa apa saja yang akan di-backup itu akan muncul di sini. Dan nanti kalau udah misalnya udah selesai, ya udah kondisinya adalah apakah sukses, warning atau fail gitu ya. Untungnya ini adalah sukses, jadi kita bisa pastikan bahwa backup tadi sudah selesai, maka proses kita bisa lanjutkan dengan setelah proses backup selesai, kita bisa lanjutkan dengan proses restore. Ya, anggap saja ini mungkin setelah sekian waktu kita butuh melakukan restore terhadap apa yang ada di hasil backup ini, gitu ya. Maka semudah kita tinggal klik kanan, ya. Nah, lalu kita explore, ya. Jadi sekali lagi sangat simple. Jadi dari job ini gitu ya, misalnya saya pakai membackup Exchange, nah saya bisa explore Exchange. Ya. Dalam ini karena backup tadi yang saya jalanin yang atas, saya akan klik kanan. Saya mau restore adalah Exchange ya, karena saya nggak mau restore SharePoint atau OneDrive. Nah maka saya pilih Explore Test Exchange. Nah ini muncul nih, Team Explore for Microsoft Exchange. Ya, karena memang spesifik saya mau melakukan restore berdasarkan backupan dari Exchange gitu ya. Maka di sini saya bisa browsing hasil backupan tadi gitu ya. Nah, tadi saya kirim email ke SVC user 10. Ya. Syukur-syukur tadi yang saya kirim email itu sudah muncul dan ikut terbackup. Semoga ya. Oke. Ini saya coba lihat nih kayaknya yang paling baru nih ya. Saya coba buka. Nah, jadi test only ya. Nah, sudah muncul nih. Jadi ini saya bisa lakukan apa kalau memang ini ternyata sudah benar nih tadi saya sudah kirim emailnya sudah terima gitu ya. Maka saya bisa melakukan klik kanan ya, saya bisa restore kembali ke misalnya ya yang di mailbox-nya terhapus yang di Office 365, kita bisa melakukan restore langsung ke originalnya. Atau saya juga bisa restore ke tempat lain ya. Saya bisa export ke desktop sebagai inbox.pst, saya bisa export sebagai PST file. Kemudian saya bisa save sebagai ke desktop, saya juga bisa save sebagai MSG file. Atau saya bisa send ke user tersebut. Misalnya gitu ya, user ini yang aslinya udah nggak ada gitu. Untungnya kita udah backup, jadi kita kirim lagi balik ke user tersebut. Tapi bukannya dia langsung restore gitu ya. Tapi ini lebih ke arah email kita, misalnya administrator gitu ya, kita mau kasih, ini email yang terhapus tadi gitu ya. Jadi kita bisa kirim ke user tersebut, seperti itu. Dan juga kita bisa compare ya. Di compare item antara misalnya yang sekarang dengan yang dulu, apa bedanya misalnya itu juga bisa. Ya, jadi sangat simpel, sangat mudah. Jadi kalau misalnya nanti, saya udah selesai nih ya, saya tutup aja. Aduh, ini apa sih? Sorry, ini saya pinggirin dulu. Nah, ini kalau misalnya udah selesai, ya kita tutup saja. Kalau misalnya kita bilang, sekarang saya mau restore OneDrive-nya, ya udah,
Saya explore latest OneDrive state. Oke. Nah, dia akan muncul adalah tentunya Explorer for OneDrive. Ya. Sebentar dia lagi running, mana dia? Nggak muncul. Lagi running. Oke, oh ini dia. Ketutupan di bawah. Di sini kita bisa browsing ya. Nah, Visio 10 ini adalah OneDrive-nya gitu ya. Kebetulan sih ya ini yang terbackup, jadi ada beberapa istilahnya file yang ada di dalam OneDrive-nya si user tersebut, ini juga ikut terbackup. Ya. Jadi kalau sampai misalnya ternyata terhapus salah satu dari ini, kita tinggal semudah ya kita pilih aja gitu ya. Lalu kita bisa apa? Restore dokumen. Nah, ini dia akan langsung ke OneDrive-nya, dia bisa overwrite atau bisa keep. Ya, kalau misalnya kita mau keep, nanti akan ada dua versi. Yang satu yang orisinil, yang kedua adalah hasil restore ini. Ya, kita bisa tes aja. Saya akan coba gitu ya, keep di sini. Nah, ini harus authentication ke user account tersebut. Ya. Kebetulan saya nggak punya password-nya, jadi saya nggak bisa tes di sini. Tapi intinya sih sebetulnya semudah itu. Jadi pada kita melakukan restore, kita pilih apa yang kita mau restore, kemudian kita browsing, lalu kita pilih item yang kita mau restore. Semudah itu. Oke. Ini semestinya sudah dari sisi demo saya gitu ya. Sejauh ini adalah komponennya apa saja sudah saya tunjukkan, proses backupnya seperti apa, restore-nya seperti apa, sangat simple, sangat mudah gitu ya. Lalu ada pertanyaan biasanya nih, kalau saya tidak mau backup servernya ada di lokal, ya saya nggak mau on-prem, bisa nggak saya bikin di cloud? Bisa. Ya, bisa di Azure, bisa di AWS gitu ya. Karena kebetulan Vim dengan Azure dan AWS nih ya secara solusi itu dua-duanya ada gitu ya. Vim Backup for Azure sama Vim Backup for AWS, dua-duanya ada. Nah, kebetulan di Vim Backup for Microsoft Office 365 ini juga terdaftar di marketplace-nya Azure. Jadi kalau kita browsing ke marketplace-nya Azure, kita bisa search Vim. Nah, salah satunya adalah Vim Backup for Microsoft Office 365. Lalu nanti kita bisa istilahnya implement backup servernya di menggunakan Azure EC, ya. Jadi istilahnya menggunakan platform cloud untuk kita install Office 365-nya di situ. Ya. Nanti dia ada predefined istilahnya komponennya butuh memorinya berapa besar, lalu misalnya CPU-nya berapa banyak, itu sudah ada settingan yang direkomendasi, walaupun kita bisa ubah gitu. Kita mau lebih besar boleh gitu ya. Tapi biasanya sih segitu cukup gitu ya. Jadi itu bisa kita gunakan langsung. Jadi kalau kita sudah setting di sini, lalu misalnya repositorinya juga ada di cloud, berarti 100% kita membackup Office 365 di cloud-nya Microsoft, kebetulan di Azure juga gitu ya. Jadi semuanya ada di Microsoft, disimpan backup-nya juga di Microsoft. Ya. Tapi kalau misalnya kita bilang, oh saya mau backup-nya di luar dari Microsoft, ya boleh. Nanti di sini ya setelah kita implement atau install backup from Microsoft Office 365-nya, kita arahkan object storage-nya di AWS. Itu juga bisa. Ya, jadi nggak ada masalah kalau di situ. Sorry. Oke. Nah, jadi sudah penghujung sesi saya nih. Jadi yang terakhir adalah licensing. Nah, lisensinya seperti apa sih kalau Microsoft for Office 365 Vim Backup for Microsoft Office 365 ini? Jadi lisensinya adalah berdasarkan jumlah user. Ya, jadi per user dia butuh license, dia modelnya subscription, jadi dia berlangganan gitu ya. Sama seperti Office 365, dia juga berlangganan gitu ya. Jadi sama konsepnya. Nah, di sini apa yang didapat? Maka setiap user dia bisa membackup Exchange-nya ya, yang online, bahkan juga bisa on-prem-nya sekaligus di backup. Dia juga bisa backup SharePoint online maupun juga on-prem-nya. Dia bisa membackup OneDrive for Business, Microsoft Teams. Ya, jadi ini semua bisa di-protect, bisa di-backup. Ya. Kemudian di versi keempat tentunya kita sudah bisa support object storage sebagai repository. Jadi kalau nanti mau simpannya di Azure, di AWS gitu ya, ataupun object storage lain yang S3 compatible, itu bisa. Ya. Dan ini license sudah include support 24x7 ya production.
Jadi kapanpun kita mau open case, kalau ada masalah, kita mau connect ke support, kita mau berhubungan dengan support, kita minta dibantu, bisa di remote, itu bisa. Ya, karena 24/7 mau weekend juga nggak masalah. Seperti itu. Oke, jadi dari yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan gambaran bagaimana cara kerja Vim Backup for Microsoft Office 365 ini berintegrasi dan melakukan proteksi terhadap Microsoft Office 365 yang ada di sana, gitu ya. Karena sekali lagi perlu dipastikan juga bahwa Microsoft tidak bertanggung jawab terhadap data kita yang di Office 365. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai pengguna dan pemakai dari Office 365. Maka itu penting, kita harus mencari cara bagaimana bisa memberikan proteksi yang mumpuni supaya kalau sampai terjadi sesuatu di Office 365, datanya terhapus atau hilang, itu kita masih bisa ambil datanya, kita bisa restore, dan syukur-syukur itu adalah suatu cara yang dimana kita bisa lebih baik lagi, lebih siap lagi menghadapi ancaman-ancaman di luar sana gitu ya. Bisa ada threat, malware, ada hacker dan sebagainya seperti itu. Jadi semoga ini bisa menjadi solusi yang bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan ke Ovel. Oke, terima kasih banyak Pak Newin. Habis ini kita ada seksi Q&A dulu ya Pak ya, sebelum kita masuk ke quiz games. Seperti itu. Ada beberapa pertanyaan Pak yang belum terjawab, mungkin bisa dibantu jawab di Q&A box, apa bisa diakses Pak? Iya, ini ada chat juga banyak, Q&A juga banyak. Q&A beberapa udah kita coba balas. Oh, sudah ya? Oke. Yang Q aja yang belum terjawab. QA ya, sebentar saya kecilin. Ini dari mana ya, license sudah? Sepertinya udah kejawab semua, sampai paling bawah ya? Yang paling bawah yang membedakan Vim dengan brand V. Paling bawah. Oh, oke. Cuma tinggal itu doang ya? Oke. Ya, saya langsung jawab aja gini ya. Jadi sebetulnya gini, cara paling mudah adalah ya kita coba aja gitu ya dua-duanya, lalu kita lihat mana yang kira-kira lebih menjawab kebutuhan kita gitu ya. Karena sekali lagi pasti yang namanya brand itu ada kelebihan, ada kekurangan gitu ya. Jadi kita tidak akan tentunya menjelekkan produk-produk yang lain gitu. Tentunya mereka juga punya cara tersendiri untuk melakukan proteksinya. Jadi kita tentunya dari Vim punya cara juga ya di mana tadi ya sesimpel kita menggunakan proxy, kita bisa connect ke Office 365, lalu kita bisa protect data-datanya, itu bisa disesuaikan dengan waktu kita, dan kita juga sudah termasuk object storage, tidak ada fitur tambahan lagi. Nah, itu yang paling penting, karena biasanya kalau di vendor lain, itu biasanya mereka harus ada charge tambahan, lalu misalnya mau ke object storage juga nggak bisa sembarangan gitu ya. Nah, kalau di Vim ini kita bebas, object storage selama dia S3 compatible, kita bisa set itu sebagai backup repository. Ya, mungkin seperti itu sih jawabannya. Oke, ada lagi Pak, untuk performance yang kurang baik dari si storage yang support dedup, itu dari sisi Vim atau dari sisi vendor storage ya? Kalau untuk performance yang kurang baik. Ini mungkin kayaknya di luar dari Office 365 ya, karena kan kalau Office 365 kita tidak menganjurkan menggunakan dedup appliance. Jadi kayaknya ini berhubungan dengan Vim Backup and Application, nggak apa-apa. Ya, walaupun ini sebetulnya sesinya Office 365, saya tetap coba jawab. Jadi gini, dedup appliance ini masalahnya adalah kalau kita backup, itu sebetulnya tidak ada isu. Pada saat kita restore, itu biasanya yang ada masalah di performance. Biasanya, gitu. Makanya kita selalu menganjurkan bahwa customer ini dia tidak menggunakan dedup appliance langsung sebagai primary backup storage, tapi lebih ke arah secondary. Karena apa? Karena di dedup appliance umumnya tidak ada landing zone. Jadi tidak ada dia proses bisa istilahnya di tempat sementara dulu untuk kemudian di restore, jadi lambat. Ya, karena istilahnya IOPS-nya juga secara disknya kan biasanya penggunanya pakai yang SATA gitu ya, yang 7200. Nah, itu secara apps juga terbatas. Yang kedua adalah dia dalam bentuk ya dedup dan kompres. Itu harus ada proses undedup dan unkompres lagi yang ya butuh waktu gitu masalahnya. Jadi makanya dia jadi lama gitu pada saat kita melakukan restore. Jadi saya anjurkan
Dedupe appliance ini lebih ke arah secondary backup storage daripada primary gitu. Ya, malah lebih baik kita melakukan internal disk, disimpan backupnya di situ. Lebih cepat dibanding kalau pakai yang dedupe appliance seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Newin. Lalu ada nih Pak, sepertinya harusnya yang terakhir sih di Q&A box ini. Bentar. Tadi mana nih ya? Mungkin ada Pak Adi nih, ya, bukan. Pak Adi Nugroho, ada isu bandwidth tidak ya kalau backup Cloud Office 365 ke on-prem. Nah, jadi ini tergantung Pak. Kalau misalnya kita bilang servernya itu diimplementasi atau diinstal di on-prem, ya semestinya enggak dong, karena kan dia trafficnya backup server di on-prem, storage-nya di on-prem. Ya. Tapi kalau kita ngomong servernya di cloud, ya misalnya di Azure, ya storage-nya juga jangan di on-prem, storage-nya ya pakai Azure Blob, ya kan? Jadi semuanya jalannya di cloud gitu. Saran saya seperti itu gitu. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kalau dari Office 365 ke on-prem, kalau backupnya kebetulan servernya di on-prem. Sejauh ini sih sebetulnya memang balik lagi ke bandwidth yang tersedia ya. Ya apalagi di Indonesia bandwidthnya itu juga boleh dibilang kualitasnya ya mohon maaf memang mungkin nggak sebagus misalnya tetangga kita Singapura gitu ya. Ya jujur aja gitu ya karena kan biasanya apalagi Korea gitu kan Korea udah rajanya bandwidth gitu. Nah tapi nggak masalah karena selama ini saya tahu saya juga pakai Office 365 gitu kita tarik data, tarik email, tarik apa gitu ya, itu proses sama dengan backup sebetulnya gitu ya. Backup itu sama dengan kita backup, kita tarik datanya lalu kita backup. Sama kayak kita buka Outlook ya, lalu kita tarikin OneDrive-nya, waktunya sama kurang lebih gitu ya. Saat kita buka OneDrive, kita buka filenya ya, itu adalah waktu yang dibutuhkan juga untuk melakukan backup. Jadi semestinya secara bandwidth kebutuhannya juga tidak terlalu beda jauh. Kenapa ya? Sama konsepnya kayak kita ngobrol ke Office 365, kita akses datanya ya bandwidth yang dibutuhkan juga sama. Karena nanti proses dedupe dan kompresnya kan proses backupnya gitu kan dilakukan di on-prem. Jadi tidak membutuhkan bandwidth. Kita hanya butuh bandwidth pada saat kita mau akses data yang mau di backup aja, sama gitu. Kemudian apa lagi tuh? Kayaknya udah nggak ada lagi ya? Ini terakhir sih Pak, yang belum terjawab. Apakah server Vim ini harus terkoneksi dengan AD proxy atau join domain? Jadi Azure AD ya. Oh, servernya enggak. Kalau servernya enggak. Tapi kalau Azure AD itu pada saat kita organization-nya kan harus authentication. Tapi kalau backup servernya enggak harus. Oke. Kurang lebih itu untuk sesi materi dan Q&A-nya. Terima kasih banyak Pak Newin. Kita bisa masuk ke agenda selanjutnya yaitu kuis. Oke, saya coba share konten terlebih dahulu. Ibu-ibu dan bapak-bapak jangan live dulu ya, kita main games dulu karena ada hadiah nih yang menarik gitu dari games ini. Oke, apa bisa dilihat? Bisa, Vel. Oke, Bapak Ibu silahkan login ke www.menti.com, terus nanti masuk ke kode 2732711. Oh, Vel, linknya bisa dikirim di chat. Oh, boleh.
Kita tunggu sekitar berapa menit ya? Oke, 2 menit ya. Sampai 15.33. Oke. Lucu ya binatang-binatang. Ini games apa sih, Pel? Lucu-lucu gitu gambarnya. Wah, nggak sabar nih pengen main nih kayaknya. Ikut Iya, main boleh gak ya? boleh. Udah rame nih. Ayo, Bapak Ibu. Yang belum join, silakan join. Oke, 1 menit lagi ya. Kita tunggu ya. Kodenya apa? Kodenya 27. Aku chat juga. 2732711. Oke, Pak Hendra Tala, apa udah join, Pak? Ini sudah 15.33, kita mulai hitung mundur ya untuk start. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita start ya. Pertanyaan pertama. Oke, sebutkan positioning theme pada Gartner. Ayo, tadi udah dijelaskan. Ayo. Time's up. Oh, oke, ini semakin cepat, skornya akan semakin tinggi ya. Wih, 42 orang yang benar ya. Iya, 42 orang yang benar. Ini ada waktunya, jadi diusahakan untuk jawab secepat mungkin. Ya, oke. Makin cepat skornya semakin besar nih. Betul sekali. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Wih. Oke, pertama GRT, kedua Pak Henry, dan ketiga Pak Budi. Ini kita ambil hanya 3 teratas ya untuk pemenangnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ayo siap-siap jempolnya. Cepet-cepetan ya. Ya, cepat-cepat. Office 365 termasuk dalam layanan apa? IaaS atau SaaS atau PaaS? Time's up. Ya. Wih, Banyak juga. 1 orang ya. Bener ya. Iya. Ini Oke. membuktikan bahwa pada nyimak semua nih tadi. Keren, keren. Amin. Oke, kita lihat siapa kedudukannya, masih Bapak yang tadi kah? Wah, tetap ya. Oke, kedudukan masih paling tinggi masih Pak GRT. Pak GRT itu siapa tuh GRT? Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, siapkan jempolnya. Licensingnya seperti apa untuk Vim Office 365? Apakah VBR ataukah Vim Office 365 ataukah yang fast? Time's up. Wih, 30 Masih ada yang jawab VBR. Aku tidak apa-apa. Kita lihat poinnya ya. Skornya seperti apa. Apa masih Pak GRT? Siapakah Bapak GRT? Wah, masih.
Wih, Wah, persaingan naik ketat. disusul nih Muhammad sama Pak Abdul. Muhammad Akbar Abdullah. Ya. Oke, ini udah pertanyaan nomor berapa ya? 3 ya? Ya, Oke, pertanyaan selanjutnya. Siap-siap ya. Oke. Siap-siap. Layanan yang dapat yang dalam film Office yang dapat di backup oleh film. Serpin, Exchange, OneDrive, atau semua benar? Wih, 48 orang benar. Tuh. Kita lihat videonya ya. Oh, Pak Muhammad Akbar. Masih nomor 1. Pak Henry naik ya. Pak GRT-nya kemana ini hilang? Iya. Pak GRT. Pak Wahyu naik, Pak Wahyu. Oke, sekarang siap-siap pertanyaan terakhir untuk menentukan posisi. Posisi menentukan prestasi. Oke, kita siap-siap ke soal terakhir ya. Wow, soal terakhir. Keseimbangan ya, benar. Oke. Siap-siap jempolnya. Koneksinya Pak pastikan. Soalnya hujan nggak di sini? Bukan alasan customer perlu melakukan backup Office 365. 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 1. 1. Time's up. Kita Ya, lihat ya. pemenangnya. Aku udah deg-degan loh. Ini Mas. Apakah masih Pak Muhammad Akbar? Oke, kita lihat ya. Lihat ya. Jeng 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 jeng. Aduh, aku deg-degan. Kok Seperti kecoret dia? Wih, oh, Pak Wahyu. Selamat Pak Wahyu. Pak Wahyu. Ini aku catat dulu ya. Yuk, lalu kedua Pak Dwinanto. Yang ketiga Muhammad Akbar Abdullah. Oke, noted. Oke, untuk 3 pemenang teratas akan kami kirimkan voucher tambahan sekitar sebesar Rp100.000 untuk setiap pemenang. Ya, selanjutnya agenda selanjutnya kita akan mengisi feedback form. Nah, feedback form ini harus menggunakan bisnis email untuk sebagai validasi. Nanti kita kirim voucher besok ya. Oke, stop sharing. Oke, apa udah bisa dilihat slide-nya? Bisa, Vel. Iya, aku taruh juga di chat box. Siap. Diusahakan menggunakan bisnis email ya Pak, karena sayang banget kalau menggunakan Gmail. Nanti tidak bisa kita validasi. Oke, ada yang kesulitan untuk akses? Apa bisa semuanya mengakses? Ini kita tunggu berapa menit? 3 menit. Kita tunggu 5 menit ya untuk pengisian feedback form. Kalau ada yang bermasalah silahkan tulis di chat box agar tim kita bisa bantu. Oke Pak Hendra, udah bisa akses Pak? Tolong share di chat. Atau bisa juga di-scan untuk
barcode-nya. Karena kadang-kadang kalau hujan suka koneksinya bermasalah. Iya bener Vel. Di sana hujan ya Vel ya? Hujan. Hujan. Kayaknya masih banyak yang WFH nih kayaknya nih. Hmm? Masih banyak yang WFH sepertinya nih. Iya. Oke, 3 menit lagi sudah kita tunggu sampai 15.45. Dan oke, terima kasih Pak Raditya Arianto. Oke, ada lagi yang sudah? Atau ada yang bermasalah untuk pengisiannya, koneksinya? Oke. Sampai sekarang baru 27 orang. Kita tunggu, masih ada 3 menit lagi. Sabar. Dan oke, terima kasih Pak Daniel Natalo. Ayo, partisipannya kurang lebih ada 77 orang ya. Iya nih. Harus ngisi biar dapat voucher. Sampai sekarang sudah berapa? Oh, sampai sekarang sudah 34. Nggak apa-apa, masih ada 2 menit lagi. Karena sayang banget voucher buat makan. Masih ada promo ini, promo 17-an. Ya, makasih Pak Ali, Romdoni. Udah. Ayo, siapa lagi yang belum? Iya Pak, kita tungguin Pak. Dan Bu, oke, makasih Pak Seto. Oke, sama-sama Pak Kibal. Semuanya pakai bisnis email kan? Dan sayang kalau yang pakai Gmail. Oke, 1 menit lagi. Voucher dikirimkan besok ya Pak ya. H+1. Karena kita mesti validasi dulu. Seperti itu. Dan sepertinya udah banyak yang udah nih. 1 menit lagi. Udah berapa? Oke, udah 57 orang. Dan makasih Pak Andreas. Bagus-bagus ya. Koneksinya nggak ada yang ini. Karena hujan. Oke, sekarang sudah 15.45. Oke, mungkin feedback form, pengisian feedback form kita tutup ya. Di 5, 4, 3, 2, 1. Kita tutup ya. Jadi kalau ada yang ngisi dari 15.45, mohon maaf. Oke, kita telah sampai di penghujung acara untuk event FIM BK for Microsoft Office 365. Terima kasih banyak atas partisipasinya, yang bertanya juga banyak, sangat interaktif. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu di lain acara. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih juga untuk para host ya. Pak Syawal, Pak Newi. Terima kasih semuanya. Ya, selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Ya, sudah boleh live mulai dari sekarang.